Kami ucapkan selamat datang dalam acara sosialisasi kuliah kerja lapangan offline tahun 2022. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus, Ibu Dr. Kertati Sumekar, SEMM. Yang saya hormati Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus, Ibu Dian Wismar, SEMM. Yang saya hormati Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus, Ibu Dr. Anda Hajah Poni Harsanti, MSI AKT. Yang saya hormati Wakil Dekan 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus, Bapak Dr. Dwi Sugiarto, SEMM. Yang saya hormati Ibu Nurul Rizka Arumsari, SEMM, selaku Ketua Panitia KKL Offline tahun 2022, yang dalam hal ini adalah Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu dosen Panitia KKL Offline Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus serta seluruh mahasiswa-mahasiswi peserta KKL Offline tahun 2022. Perkenalkan, saya Nur Zahra Lailiyah, SEME, selaku pembawa acara akan memandu acara pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, iman, Islam, dan ihsan, serta kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang terang dan meninggalkan kegelapan dalam hidup ini. Sebelum memasuki acara pada pagi hari ini, perkenankanlah saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyimak lagu Indonesia Raya dan Mars FEB. Acara yang ketiga adalah sambutan oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus, sekaligus membuka acara sosialisasi KKL Offline. Acara yang keempat, pembacaan doa. Acara yang kelima adalah sosialisasi KKL Offline. Acara yang keenam, sesi tanya jawab. Acara yang ketujuh, menyimak lagu Bagimu Negeri dan himne FEB, dan acara yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyimak lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars FEB.
depan bersama satu tujuan. Semangat, semangat, majulah terus maju. Pada Pancasila dan kemuliaan kita. Semangat, berjuang, ekonomi sampai tujuan. Demi masa depan bangsa. Jayalah, jayalah, FPI UMK selamanya. Berjuang peduli sesama ulurkan tangan. Tuhan impian berkembang sejalan. Sing-singkan lengan untuk masa-masa gembira. Kita dapat ditegakkan cita-cita bangsa. Semangat, berjuang, ekonomi sampai tujuan. Demi masa depan bangsa. Jayalah, jayalah, FPI UMK selamanya. Terima kasih. Acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Wakil Dekan 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus sekaligus membuka acara sosialisasi KKL offline oleh Ibu Dian Wismar N, SEMM, kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih Bu Nur Sahro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi UMK, Dr. Kertati Sumekar, Ibu WD2, Ibu Dr. Andapani Harsanti, WD3, Bapak Dwi Supriyarto, Kaprodi Manajemen, Ibu Nurul Rizka Arumsari, jajaran pimpinan Prodi Manajemen, Bu Etni dan Bu Nur Indah, Bapak Ibu Panitia KKL Prodi Manajemen tahun 2022, dan tentu saja yang saya banggakan, rekan mahasiswa manajemen peserta KKL tahun ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan mahasiswa yang telah bergabung untuk mengikuti acara sosialisasi KKL Surabaya Bali pada pagi hari ini, Sabtu 25 Juni 2022. Syukur Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan acara sosialisasi sesuai dengan rencana, dan semoga nantinya kita diberi kemudahan dalam pelaksanaan KKL yang akan kita selenggarakan di bulan November. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan umatnya. Rekan-rekan mahasiswa, perlu diketahui bahwa sosialisasi ini merupakan acara yang bertujuan untuk menginformasikan semua yang terkait dengan pelaksanaan KKL yang alhamdulillah ya tahun ini bisa dilaksanakan secara offline seperti sebelum adanya pandemi, sehingga kami harapkan mahasiswa nanti akan memahami tata cara, tata tertib, SOP terkait KKL yang nantinya KKL ini dapat berjalan dengan baik. Merupakan mengingat kalau KKL ini merupakan mata kuliah yang intra, yang wajib diambil oleh mahasiswa semester 5 yang tentunya memenuhi syarat ya, karena mata kuliah ini ada prasyaratnya Mbak dan Mas, dan tentu saja ada penilaian, ada output nilai. Jadi tolong dipahami, ini bukan sekedar studi banding atau piknik, tetapi memang mata kuliah wajib. Sehingga besar harapan saya, ya harapan kami, semua mahasiswa, ya, khususnya tadi ya yang memenuhi syarat semester 5 dapat melaksanakan dengan baik, ya sehingga nanti dapat mencapai nilai maksimal A. Ya, saya ingatkan kembali Mbak dan Mas, mata kuliah KKL ini mahal. Ya, jadi saya harap Anda semua serius untuk mengikuti seluruh tahapan mulai sosialisasi pagi hari ini, kemudian nanti ada rentetan seperti pembekalan, kemudian pelaksanaan yang kurang lebih 5 hari ya. Termasuk setelahnya ada evaluasi akhir.
Ya. Jadi Anda sejak saat ini harus target nilai A, nggih, karena ini mata kuliah yang cukup mahal. Adapun nanti materi inti akan disampaikan oleh Ibu Kaprodi sekaligus sebagai Ketua Panitia, yaitu Ibu Nurul Rizka Rumsari dan Pak Yasin sebagai koordinator si akademik. Jadi nanti saya persilakan kepada teman-teman mahasiswa bisa bertanya apabila ada hal-hal yang belum dipahami di forum diskusi nanti akan dipandu oleh Ibu MC. Kemudian ada beberapa rekan mahasiswa yang terpilih sebagai komting. Saya ingatkan kembali juga terkait tugas dan wewenang Anda. Ya, saya harap komting yang terpilih ini nanti bisa membantu tugas panitia sekaligus sebagai penyambung lidah rakyat ya dari mahasiswa peserta KKL. Jadi Anda memang harus bisa menjadi komting yang bisa diandalkan oleh teman-teman yang satu bis itu. Demikian arahan singkat dari saya, Bapak Ibu dan rekan mahasiswa, agar pelaksanaan sosialisasi dan seluruh rangkaian pelaksanaan KKL Prodi Manajemen tahun 2022 dapat berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya akan dipandu oleh Bu Nur Zahro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dian Wismarain SEMM atas sambutan yang diberikan. Acara yang keempat, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Krisnanda SEME. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimis sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Hawwin 'alaina ya Allahu fi syakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wardud 'uluman 'inda hajatina warzuqna fahman jayyidan wa 'amalan shalihan. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ja'alna minan najihin bis-sabirin was-sadiqin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami bersyukur atas nikmat sehat dan nikmat kesempatan ini, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi KKL Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kegiatan ini, dan jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang memiliki nilai manfaat luas dan menambah ilmu serta wawasan kami dalam rangkaian proses pembelajaran kami di kampus tercinta ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkanlah kegiatan kami ini, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari keburukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah sivitas akademika UMK, mudahkanlah kami dalam berbenah dan mengoptimalkan potensi untuk mencapai keunggulan dan kesuksesan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Krisnanda SEME. Semoga
Doa yang kita panjatkan bersama diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara inti yaitu sosialisasi kuliah kerja lapangan offline tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Manajemen Universitas Muria Kudus dan Koordinator SI Akademik KKL Offline. Sosialisasi KKL yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus, Ibu Nurul Rizka Arumsari SEMM. Kepada beliau dipersilahkan. Yang terhormat, apakah sudah terdengar suara saya, Bu Nur Zahra? Sampun, Bu Nurul. Oke, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus, Dr. Kertati Sumekar, SEMM. Yang terhormat, Wakil Dekan 1, Ibu Dian Wismarin, SEMM. Kemudian yang terhormat, Wakil Dekan 2, Ibu Dr. Poni Harsanti, SEMM AKT. Kemudian yang terhormat, Dr. Dwi Sugiarto, SEMM selaku Wakil Dekan 3, serta seluruh panitia dan juga peserta sosialisasi kuliah kerja lapangan pada pagi hari ini. Izin share screen, saya mau menampilkan PowerPoint, Bu Lia atau admin. Pagi hari ini nanti saya akan menjelaskan mengenai hal-hal penting apa saja yang Anda dapatkan di acara sosialisasi KKL Prodi Manajemen untuk tahun akademik 2022-2023 atau di semester ganjil nanti. Jadi mata kuliah KKL itu nanti ada di semester 5. Sekarang saat ini Anda di semester 4, nanti di bulan Juli tanggal 21 Anda akan KRS untuk semester 5. Baik ya, saya share screen terlebih dahulu. Oke, yang pertama mengenai KKL atau kuliah kerja lapangan, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dian bahwa KKL di sini adalah merupakan mata kuliah intrakurikuler. Jadi mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Prodi Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini memiliki bobot 2 SKS. Jadi sudah dijelaskan Bu Dian, tolong untuk mata kuliah KKL ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bisa mencapai nilai maksimal yaitu nilai A. Nah, tujuan dari pelaksanaan KKL ini yang pertama adalah untuk memperluas cakrawala Anda. Cakrawala berpikir dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, yaitu ada bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian. Yang kedua, untuk mengembangkan kemampuan teori dan juga memberikan pengalaman praktik kepada mahasiswa di bidang manajemen ya dalam rangka link and match, khususnya untuk memadukan teori yang ada di kampus dan juga praktek dalam pengelolaan manajemen. Kemudian yang ketiga adalah untuk menyiapkan mental Anda sebagai mahasiswa dalam memasuki persaingan di dunia kerja atau di lapangan pekerjaan. Nah, sehingga mata kuliah KKL ini adalah wajib ditempuh oleh mahasiswa Prodi Manajemen di semester 5 nanti. Nah, berikut kurikulum di semester 5 dan juga prasyarat mengenai KKL, bagaimana nanti Anda bisa mengikuti KKL, yaitu yang di semester 5 ini Anda harus lulus mata kuliah Manajemen Pemasaran 1, Manajemen Keuangan 1, Perilaku Organisasi, dan Manajemen Operasi. Jadi di mata kuliah semester 5 nanti Anda menempuh ada akuntansi manajemen, metode penelitian bisnis, ekonomi manajerial, dan juga ada KKL, 2 SKS ya. Kemudian ada sistem informasi manajemen, studi kelayakan bisnis, dan teori portofolio dan analisis investasi. Nah, kemudian nanti misalkan kalau tidak memenuhi prasyarat KKL 4 ini berarti nanti mengikuti ya bisa nanti disesuaikan mundur atau mungkin nanti ada syarat-syarat tertentu nanti akan dibahas di bagian akademik ya.
Kemudian untuk melanjutkan setelah KKL itu adalah kuliah kerja nyata. Jadi kalau Anda misalkan tahun ini skip tidak mengambil KKL, berarti nanti di semester selanjutnya Anda tidak bisa mengambil KKN. Ya, karena syarat KKN itu Anda sudah lulus atau sudah menempuh mata kuliah KKL. Kemudian KKL ini diselenggarakan secara online atau offline. Nah, kami sudah memberikan polling ya, polling kepada mahasiswa semester 4 yang dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 8 April melalui Google Form. Berikut linknya. Sehingga setelah kami melakukan polling kepada mahasiswa, apakah mau melaksanakan KKL secara online atau offline. Nah, berdasarkan hasil polling, kesediaan mahasiswa dalam mengikuti KKL online di tahun 2022 itu yang bersedia untuk mengikuti KKL secara online atau daring adalah sebesar 37,5%. Sedangkan mahasiswa dengan total 62,5% ini tidak bersedia mengikuti KKL secara online atau daring. Nah, sehingga keputusan dari Prodi Manajemen adalah melakukan KKL secara offline. Ini berdasarkan hasil polling di tanggal 7 April tadi ya. Kemudian juga sudah mendapatkan izin juga dari bidang akademik wakil rektor 1 bahwa boleh dilakukan KKL secara offline dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ini ya jumlah mahasiswa yang mengikuti polling totalnya adalah 514 dari kurang lebih total mahasiswa semester 4 mungkin ada 565 atau 579 ya yang aktif. Nah, kemudian untuk pelaksanaan KKL, karena tadi keputusannya adalah pelaksanaan secara offline, kami memilih dari Prodi atau panitia, memilih untuk pelaksanaan KKL offline ini adalah dengan rute Surabaya-Bali. Alasannya apa? Untuk Surabaya, ini untuk kunjungan KKL-nya lebih banyak, lebih bervariasi daripada di area Jakarta-Bandung ya misalkan. Di sana sudah ada juga banyak sekali perusahaan, tetapi karena mungkin banyak sekali padat penduduk sehingga kemacetan ada di mana-mana, sehingga pelaksanaan KKL-nya arahnya adalah ke Surabaya dan Bali. Kemudian untuk ke Surabaya itu untuk kunjungan KKL-nya, kemudian di Bali nanti untuk wisatanya. Untuk tanggal pelaksanaan itu adalah dari tanggal 7 sampai 11 November, nanti kurang lebih setelah UTS atau mungkin sebelum UTS ya, nanti akan ada dispensasi bagi mahasiswa semester 5 ketika akan KKL karena berdekatan dengan UTS. Kemudian nanti ada juga tadi runtutan acara ya yang dimulai hari ini, yaitu adalah sosialisasi, kemudian nanti ada pembekalan, kurang lebih nanti di tanggal 5 November, ini masih tentatif ya, nanti tergantung di seksi akademik penetapan tanggalnya. Kemudian nanti setelah itu ada tugas ya, jadi tolong dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena tadi KKL berbiaya mahal, sehingga tolong diikuti dengan baik. Beberapa tugas juga, ada tugas individu, tugas kelompok, kemudian ada seminar umum dan lain sebagainya ya. Ini tolong diikuti dengan baik. Nah, untuk biaya KKL di tahun 2022 ini yang akan dilaksanakan tanggal 7 sampai 11 November 2022 itu adalah sebesar Rp2.010.000. Oke, sementara itu paparan dari saya kembalikan lagi ke MC. Monggo Bu Lia. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurul Rizka Arumsari SEMM atas sosialisasi yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh semua mahasiswa-mahasiswi peserta KKL. Sosialisasi yang kedua akan disampaikan oleh Koordinator C Akademik KKL Offline, Bapak Rozak M. Yasin, SEMEK, kepada beliau dipersilahkan. Cek suara, sudah terdengar, Bu? Sudah terdengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat
Bu Dekan, Bu Pertati Sumekar, SEMM, Bu Wakil Dekan 1, Bu Dian Wismain, SEMM, Wakil Dekan 2, Bu Dr. DRA Poni Harsanti, MSI AKT, Bapak Wakil Dekan 3, Pak Dr. Dwi Sugiharto, SEMM, yang terhormat pula Kaprodi sekaligus Ketua Panitia, Bu Nurul Rizka Arumsali, dan segenap teman-teman Panitia KKL Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus tahun 2022. Tak lupa kepada semua mahasiswa yang mengikuti acara sosialisasi pada pagi hari ini yang berbahagia. Izinkan saya melanjutkan untuk sosialisasi dari sisi akademik. Ya, izin share screen. Apakah sudah terlihat? Belum. Belum, Mbak. Belum, Pak. Bentar lagi mungkin. Sudah ya? Sudah. Jadi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait sosialisasi ya, terkait dengan proses pelaksanaan KKL Surabaya Bali yang akan kita agendakan pada tanggal 7 sampai 11 November 2022. Saya akan menyampaikan yang pertama terkait dengan pendahuluan mengenai KKL itu apa, kemudian persyaratan peserta KKL baik dari sisi akademik maupun dari sisi administratif. Kemudian yang ketiga terkait dengan pelaksanaan KKL, yang keempat terkait dengan peraturan KKL yang nanti harus diikuti oleh seluruh mahasiswa. Kemudian yang kelima terkait dengan daftar Komtingbus, ini sudah kita bentuk ya, akan kita kenalkan kembali. Kemudian yang keenam daftar kunjungan perusahaan ini sementara yang rencana akan kita kunjungi. Kemudian yang ketujuh nanti penilaian KKL-nya, subpoin-poinnya apa saja, rubrik nilainya seperti apa akan kita diskusikan. Kemudian yang terakhir penutup. Nah, KKL sendiri tadi sudah disampaikan wajib diikuti oleh semua mahasiswa yang memenuhi syarat administrasi dan akademik. Jadi ada dua ya, syarat administrasi dan akademik. Nah, KKL ini bersifat intrakurikuler, tadi sudah dijelaskan sama Bu Nurul. Kemudian hal-hal yang terkait dengan KKL nanti masing-masing kelas dan masing-masing bus akan didampingi oleh DPL. DPL ini dosen Prodi Manajemen FEP UMK yang ditunjuk oleh dekan untuk membimbing, mengarahkan, dan menilai peserta selama pelaksanaan KKL. Kemudian ada komting kelas ya, nanti ada mahasiswa yang ditunjuk dan bersedia menjadi ketua kelas. Jadi kita tunjuk, kemudian kita tanya apakah bersedia, kemudian yang bersangkutan bersedia untuk jadi komting atau ketua bus dalam rangkaian kegiatan KKL tahun 2022. Kemudian ada panitia pelaksana dari dosen panitia KKL yang dibentuk oleh dekan melalui rapat fakultas dengan unsur dari pimpinan, staf pengajar, dosen, dan karyawan. Nah, tujuan KKL tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Nurul bahwa dalam rangka untuk link and match dengan stakeholder ya. Jadi nanti kita harapannya bisa lebih dekat dengan institusi atau perusahaan terkait dengan bidang manajemen. Kemudian persyaratan peserta KKL tahun 2022, yang pertama dari sisi akademik, mahasiswa semester 5 atau sudah menempuh minimal 75 SKS, kemudian mahasiswa telah mengambil mata kuliah MP1, MK1, Manajemen Operasi dan Inovasi, dan Perilaku Organisasi. Untuk rubriknya seperti ini. Jadi teman-teman misalnya si Andara, ini mata kuliah MK1-nya dapat E, MP1 minimal ya, minimal dapat D ini masih nggak bisa. Jadi harus minimal D untuk bisa mengikuti KKL. Kemudian misalnya MP1 juga sama. Nah, yang boleh misalnya nilai minimal ya, ini nilai minimal D itu
MK1, MP1, MOP, operasi, kemudian PO, perilaku organisasi, minimal D ini yang bisa KKL tahun 2022. Jadi kalau ada yang bertanya terkait dengan persyaratan akademik, ketika ada dari salah satu mata kuliah ini, mata kuliah prasyarat, tidak lulus ya, dapat E gitu, maka tidak bisa mengikuti KKL tahun 2022. Kemudian dari persyaratan administrasinya, ini terdaftar sebagai mahasiswa dengan melakukan registrasi universitas, atau bukan mahasiswa cuti atau mangkir ya. Nanti ketika KRS diisi KRS KKL. Kemudian mencantumkan mata kuliah KKL pada KRS semester 5 sesuai dengan pembagian bus masing-masing yang telah ditentukan. Jadi teman-teman kemarin sudah sempat menghubungi Komting ya untuk masuk dalam busnya, itu sudah kita data untuk sementara, nanti fixnya setelah KRS tersebut. Sehingga teman-teman harapannya nanti ketika KRS mengikuti busnya tersebut. Kalau nanti kuotanya terlalu besar kan jadi kesusahan nanti membaginya. Sudah kita bagi maksimal dalam satu kelas 42 mahasiswa. Kemudian melengkapi berkas dan mendaftarkan pada panitia pelaksanaan. Membayar biaya pelaksanaan KKL sesuai dengan ketentuan. Nah, pembayarannya tadi sudah disampaikan sama Bu Nurul, ada 2.010.000. Pembayarannya melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekeningnya itu atas nama Prodi Manajemen. Format pembayarannya NIM _kelas atau BES ya. Kemudian underscore namanya underscore KKL 2022. Contohnya misalnya NIM-nya 2020 1199, BES-nya A, namanya Realin Hening Karatri, KKL tahun 2022. Nah, untuk diagram alurnya, mari kita lihat. Jadi pada saat pendaftaran KKL tahun 2022, kita mulai dengan mengisi dan membayar KRS mata kuliah KKL sesuai dengan bus atau kelas yang dibagi panitia bersama Komting. Ini kita sudah memiliki datanya ya. Kemudian mengunduh formulir online KKL 2022 di link tersebut, s.id/persyaratan KKL. Nah, itu spellingnya jangan sampai keliru ya. Hurufnya besar semuanya. Kemudian yang ketiga, mengisi secara lengkap dan jujur dokumen tersebut. Jadi ada 3 dokumen di sana. Yang pertama formulir pendaftaran KKL mahasiswa, kemudian ada surat pernyataan orang tua, kemudian ada surat integritas diri. Itu semuanya harus lengkap. Kemudian yang keempat, mengupload persyaratan KKL tersebut pada Google Form. Alamatnya s.id formulir online KKL. Itu nanti di sana diminta untuk upload KTM-nya, upload formulir pendaftaran KKL, upload surat pernyataan orang tua, upload surat integritas diri, kemudian bukti store pembayaran KKL, ini buktinya ya. Kemudian upload kartu vaksin terakhir. Kemudian yang terakhir, yang kelima ya, mengirimkan bukti fisik dari 6 dokumen di atas ke panitia. Jadi selain mengisi formulir online-nya, bukti fisiknya nanti juga dikumpulkan ke dosen lantai 2 ya, ke ruang dosen lantai 2 nanti bertemu sama Pak Afan. Nah, deadline waktunya adalah bentar. Mulai dari hari ini sudah bisa diakses untuk persyaratan KKL, kemudian formulir online-nya itu sudah bisa diakses. Due date-nya 29 Agustus 2022. Gitu ya. Jadi ini semuanya bisa diakses, kemudian nanti setelah lengkap diisi formulir online KKL-nya di form-nya, kemudian bukti fisiknya itu dikirim ke panitia KKL, ruang dosen lantai 2. Gedung C. Nah, kemudian pelaksanaan KKL-nya, ini tujuannya Surabaya, Bali ya, dari tanggal 7 sampai 11 November. Pesertanya mahasiswa semester 5 dari kelas A sampai N, jadi insya Allah nanti kita akan ada 14 bus, kurang lebih sebanyak 560 orang, terdiri dari mahasiswa reguler dan paralel. Kemudian
Perusahaannya objek KKL nanti kurang lebih ada sekitar 25 perusahaan yang seperti Surabaya. Harapannya nanti setiap bus bisa mengunjungi 2 perusahaan. Nanti ada DPL dan panitia. DPL KKL ada sebanyak 14 dosen sesuai dengan jumlah bus. Nanti yang DPL tersebut akan memberi penilaian terhadap teman-teman selama proses KKL ini. Jadi harus dilakukan dengan baik ya, karena ini mata kuliah yang mahal, seperti yang tadi disampaikan Budian. Dari panitia sebanyak 22 orang, nah dari 22 orang tersebut juga ada yang sebagai DPL. Kemudian peraturan KKL, nah ini yang penting. Jadi ketika KKL teman-teman harus mematuhi seluruh tata tertib yang ada, peserta mengikuti instruksi dari panitia dan DPL. Jadi nanti jangan sampai pisah rombongan gitu. Peserta dilarang membawa senjata api dan senjata tajam, minuman keras, perhiasan yang berlebihan, obat-obatan yang terlarang. Nah, ini nanti ada surat integritas diri ya, yang harus dilampirkan dalam formulir pendaftaran. Peserta diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian acara dan menggunakan waktu KKL ini sesuai dengan acara, kecuali berhalangan karena alasan yang jelas, logis, dan dapat diterima oleh panitia. Jadi hari ini pun masuk dalam rangkaian acara. Diwajibkan membawa obat-obatan pribadi dan ATK, terutama bagi yang memiliki obat-obatan yang tidak umum ya. Nah, itu nanti juga harus dibawa. Membawa barang secukupnya, tidak berlebihan, tidak perlu sampai membawa 3 koper. Ya, cukup 1 atau mungkin hanya 1 ini ya, ransel itu cukup. Peserta diwajibkan berada di dalam hotel pada saat jam yang telah ditentukan, jadi jangan keluyuran. Kalau sudah jam 10 ya sudah waktunya istirahat untuk next agenda di hari selanjutnya. Peserta dilarang melakukan kegiatan yang memicu keributan antar peserta maupun warga sekitar. Nah, ini dicatat ya. Ini apalagi teman-teman kan ya mungkin belum banyak yang bertemu ya. Ini semoga nanti dari KKL ini kan bisa merekatkan, bukan malah merenggangkan ya. Ini, jadi jangan sampai ada keributan. Peserta harus menjaga nama baik Universitas Muria Kudus. Kemudian, apabila peserta tidak dapat mengikuti rangkaian acara hingga seterusnya, peserta diwajibkan memberi alasan yang logis dan jelas serta memberikan surat izin kepada DPL. Peserta diwajibkan berperilaku sopan, dilarang bertindak sesuatu yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain, dilarang keluar dari batas zona aman ya yang telah ditentukan oleh keamanan. Peserta diwajibkan mengikuti hukum lokal. Jadi nanti ada mungkin kalau di Bali ada hukum adat itu juga harus kita ikuti ya. Jadi jangan sak penake dhewe kalau orang Jawa bilang ya. Ya kita harus saling menghormati budaya orang lain. Peserta tidak diperkenankan keluar masuk bus kelas lain. Nah, ini dicatat nih, saya bold ya. Tidak diperkenankan keluar masuk bus kelas lain. Tukar bus, tukar tempat duduk, serta tukar kamar hotel. Jadi ini nanti sudah kita atur. Nah, ini nanti jangan sampai atau tidak boleh keluar masuk bus lain. Sudah harus di situ. Ya. Karena nanti presensi juga tiap waktu ya, nanti ada penilaian presensinya. Tanggung jawab dengan barang bawaannya masing-masing, ikuti semua instruksinya. Kalau memang dalam satu hari itu kita nanti akan kunjungan perusahaan tidak perlu buka koper ya berarti barang-barang yang sekiranya akan kita gunakan dalam satu hari itu jangan ditaruh di koper, tidak bisa buka bagasi ya. Pada saat-saat tertentu nanti kita tidak memperbolehkan bagasi itu dibuka. Jadi hal-hal yang sekiranya perlu disiapkan akan kita pakai di awal itu ditaruh di tasnya dulu. Tas yang mungkin di kabin ya. Peserta diwajibkan menulis nomor dan alamat yang dapat dihubungi saat keadaan darurat pada list DPL. Ini nanti termasuk sudah ada di G-form-nya. Ini harapannya dijawab dengan jujur ya. Kontaknya yang bisa dihubungi, jangan kontak pacarnya ya. Kontak orang terdekat, ya orang tua atau kakak, om. Gitu. Peserta diwajibkan tetap bersatu dengan rombongan selama KKL berlangsung. Jadi nanti dalam satu bus juga nanti kita bagi juga dalam kelompok-kelompok kecil. Barang pribadi menjadi tanggung jawab masing-masing peserta. Nah, ini peraturan pakaian mahasiswa KKL. Nah, ini harus dibaca, harus dipakai ketika kita di objek kunjungan. Ya, di objek kunjungan. Misalnya nanti kita ke PTA
dan PTB di hari kedua misalnya, ini harus dipakai. Atasan ini kemeja warna putih berkerah dan berjas alma mater. Bawahnya bagi pria bercelana kain warna hitam, bagi wanita celana atau rok kain panjang warna hitam. Ya, ini celana atau rok kain warna hitam. Kemudian bagi yang wanita nanti kerudungnya bisa menyesuaikan, sepatu formal dan tertutup depan belakang. Jadi menggunakan sepatu ya ketika kita kunjungan ke perusahaan. Nah, ini daftar Komtingbus kemarin sudah kita tanyakan, kemudian kesediaannya. Yang pertama ada Mas Satria Mahugani, ini ada kontak personnya, kemudian ada Falik Insanul Khair, dan yang ketiga ada Ari Susanto, ada Mas Atabik, ada Fadrik, kemudian Abdul Aziz Aprianto, ini ada kontak personnya, kemudian ada Freddy Haryanto. Nah ini, saya lihat terakhir sudah hampir penuh ya bisnya. Maybe sudah oke ini komtingnya. Kemudian dari perempuan ada 7, jadi ada 14 bus, kita cari 7 cowok, 7 cewek. Ada Mbak Molex, kemudian Zahro, ada Watri, Berlian Imelda, ini dari paralel ya. Nanti Sagena Putri, kemudian Dina Fitri, yang terakhir Jihan Fahrida. Ini nanti komting per bus gitu ya. Daftar kunjungan perusahaan ini belum fix ya, tapi diantaranya objek kunjungannya berdasarkan pengalaman tahun terakhir offline gitu ya. Ini kita pakai data sebelumnya, ada mungkin ke PT Coca-Cola, House of Sampurna, dan seterusnya. Harapannya nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian rubrik penilaian, nah ini juga, jadi kita mulai dari saat ini, sosialisasi, nanti akan kita bagikan presensi kehadiran, sosialisasi itu akan ada poin 10%. Ini kita juga sudah bikin metrik untuk penilaiannya ya, kehadiran, kedisiplinan, keaktifan pada saat sosialisasi, pada saat pembekalan nanti tanggal 5 November, kemudian kehadiran, disiplin, dan keaktifan pada saat kunjungan perusahaan yang pertama, ya sangat memuaskan. Itu berarti hadir tepat waktu. Ketika sudah ayo kita berangkat gitu, masih belum Bu, belum, lipstikku belum rata. Nah itu nanti mungkin bisa jadi catatan ya. Jadi tidak sangat memuaskan, mungkin bisa hanya memuaskan, dan seterusnya. Begitu juga nanti di kehadiran pada perusahaan, kunjungan perusahaan yang kedua itu sama. Jadi upayakan kalau memang sudah komtingnya dan DPL, panitia itu sudah, ayo segera ke bus, kita lanjutkan perjalanan ke kunjungan perusahaan yang kedua, ya sudah saksek langsung pergi gitu ya, langsung berangkat. Kemudian pesan saya ya nanti ketika di perusahaan yang kedua tidak boleh ganti baju di perusahaan. Ya, nanti ada waktunya sendiri kita cari tempat untuk ganti baju ya, karena kan ini perusahaan 1, perusahaan 2 itu kan kita pakai dress code yang tadi, alma mater dan baju putih, celana hitam itu nanti jangan sampai ada yang bergantian ganti pakaian di perusahaan. Perlu diingat-ingat dan dicatat. Kemudian pada saat proses kunjungan itu kita juga harus menyiapkan tugas individu ya, afternya ini, tapi tidak boleh dikerjakan pada saat KKL. Ini afternya kita kasih spare waktu kurang lebih 2 minggu ya. Setelah KKL itu ada tugas individu, ada tugas kelompok. Tugas individu nanti ada di buku pedoman, tugas kelompok juga ada panduannya di buku pedoman. Setelah itu kita agendakan ada namanya seminar umum, seminar hasil dari KKL. Seminar hasil ini wajib juga diikuti oleh semua mahasiswa, mengingat satu bus hanya mengunjungi 2 perusahaan ya. Jadi nanti harapannya kita ada wawasan ya terkait dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Mungkin sekian presentasi dari kami, seksi akademik. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Rozak M. Yasin, SENEK, atas sosialisasi yang diberikan.
Semoga apa yang disampaikan tadi dapat dipahami dengan baik oleh seluruh peserta KKL. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mahasiswa-mahasiswi peserta KKL dapat mengajukan pertanyaan dengan klik icon raise hand atau bisa melalui chat box. Kemudian untuk informasi terkait daftar hadir nanti akan di-share di chat box oleh panitia. Jadi mohon tidak perlu untuk absensi di chat box. Jadi nanti ditunggu linknya saja yang akan di-share oleh panitia. Untuk sesi tanya jawab yang pertama dibuka 3 penanya dari raise hand dan chat box. Silahkan apabila Mbak dan Mas sekalian, teman-teman mahasiswa peserta KKL yang ingin menanyakan apabila ada sesuatu hal yang kurang bisa dipahami, bisa ditanyakan. Baik, ini sudah ada 2 yang raise hand. Oke, mohon untuk yang bertanya raise hand untuk bisa on cam ya. Jangan sampai kita berbicara tapi tidak melihat orangnya. Ini penanya goib nanti jadinya. Masih di kantor, bentar. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuriza Fatmawati, NIM 2020-11-364. Kebetulan kami dari kelas paralel manajemen mau bertanya, karena kami kan kerja ya Mbak. Jadi kemarin kami ambil untuk yang KKL di Surabaya. Dari teman-teman kemarin katanya untuk yang ke Surabaya itu 2 hari ya? 2 hari ya Mbak? Oke. Itu kira-kira untuk jadwalnya sudah bisa ditentukan kapan, kemudian biayanya sama dengan yang ke Bali atau beda? Baik. Surabaya berarti apa? Yang ke Surabaya itu tugasnya sama dengan yang ke Bali ya? Oke. Baik Bu, ditampung dulu. Masih ada pertanyaannya atau cukup? Oke, cukup. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Nuriza. Bu Nuriza dari kelas paralel kah? Oh iya, ding tadi pertanyaannya. Geng. Baik. Selanjutnya ada di baik. Ini karena banyak pertanyaan sedang dipilih-pilih oleh panitia karena beberapa ada yang sama. Nanti akan disampaikan sambil menunggu saya bacakan untuk penanya selanjutnya. Mohon untuk pertanyaan dari Bu Nuriza mungkin bisa ditanggapi oleh Bu Nurul Rizka Arumsari atau mungkin juga nanti bisa ditambahi oleh Pak Yasin selaku si akademik. Monggo Pak Yasin dulu mungkin kendala sinyal. Bu Nurul masih mute. Nggih, pripun Bu Lia, maaf tadi tidak mendengar pertanyaannya. Oh, nggih. Tadi ada pertanyaan dari Bu Nuriza dari kelas paralel ya. Jadi pertanyaannya terkait jadwal untuk yang hanya 2 hari itu apakah sudah ditentukan, kemudian terkait biaya untuk sampai ke Surabaya itu sama ataukah berbeda, gitu Bu Nurul.
Tadi pelaksanaannya adalah sesuai yang saya sosialisasikan gitu, dari tanggal 7 sampai 11 November. Kemudian untuk kelas paralel nanti akan ada surat dispensasi dari fakultas yang nanti bisa diberikan ke perusahaannya masing-masing. Bahwa ini adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Nanti bisa diserahkan ke pimpinan masing-masing perusahaan tadi yang sudah bekerja. Misalkan kok memang sampai 5 hari tidak mendapatkan cuti, ya berarti dispensasinya hanya sampai 2 hari saja itu ya, tanggal 7 dan 8. Gitu. Untuk pembayarannya tetap full penuh ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Itu Bu Lia, kemudian ada lagi? Baik, terima kasih Bu Nurul. Begitu Bu Nuriza Fatma. Pak Yasin, apakah ada tambahan terkait jawaban dari Bu Nurul? Cukup, Bu, Cukup? Oke. Tugasnya Bu sama. Nuriza, gimana? Tugasnya sama dengan yang ke Bali. Tugasnya sama atau tidak? Tugasnya sama. Sama full dari hari ini sosialisasi sampai dengan terakhir nanti ada seminar umum. Ya, terima kasih. Ya, baik. Gitu nggih Bu Nuriza untuk jawaban terkait pertanyaan yang disampaikan. Jadi saya mau nambah sedikit nanti terkait tugas itu nanti ada di buku pedoman, nanti bisa dibaca dan itu sama ya tadi yang disampaikan Bu Nurul. Untuk penanya berikutnya dari chat box ini sudah dipilih oleh panitia. Assalamualaikum, saya Siti Anissa, NIM 202011254, izin bertanya. Terkait buku panduannya itu dibagikan kapan ya Pak? Dan apakah ada rincian format tugas individu dan kelompok? Terima kasih. Mungkin Pak Yasin bisa dijawab untuk yang ini, karena ini pertanyaan terkait kepada si akademik selaku koordinator Pak. Baik, untuk buku pedoman, segera mungkin hari ini juga mungkin bisa kita upload sekalian saya akan taruh di ini ya, di persyaratan KKL ya. Mungkin di sana nanti formulir online KKL 2022 itu yang tadi saya sosialisasikan, itu ada s.id/persyaratan KKL. Mungkin nanti untuk buku panduannya akan saya share di sana untuk yang filenya. Kemudian nanti kita juga berharap bisa untuk dicetak sebagai pegangan mahasiswa. Kemudian pembagian kelompoknya, ya kelompok per bus. Kalau pembagian busnya kan sudah kita lakukan ya. Itu nanti sebagai dasar teman-teman KRS. Jadi jangan sampai nanti KRS-nya misalnya A, kemudian busnya B atau sebaliknya. Jadi mengikuti ya. Kemarin sudah kita komunikasikan dengan Komting. Nah, nanti harapannya bisa sesuai dengan yang diusulkan oleh Komting tersebut untuk KRS kelasnya. Mengenai pembagian kelompok belum kami lakukan, mungkin setelah KRS pembayaran KRS selesai, kemudian nanti bisa kita bagi langsung ke teman-teman. Untuk informasinya nanti bisa melalui Komting. Ya, yang penting teman-teman semuanya yang hadir ya, yang akan mengikuti KKL sudah mendapat Komting masing-masing. Saya kira itu dulu Bu Nur Zahroh dari saya. Baik Pak Yasin, terima kasih untuk jawabannya. Saya kira cukup ya untuk Bu Siti Anissa jawaban yang disampaikan Pak Yasin. Kemudian tadi ada yang raise hand Mas Satria Mahogani nggak jadi ya? Tangannya capek mungkin kalau angkat tangan terus. Oh, ini malah melambaikan tangan. Oke, Mas Satria Mahogani, silakan boleh dari raise hand dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada panitia, untuk pengumpulan bukti fisik itu nanti dijadikan satu per Komting atau gimana Pak Yasin? Ya. Oke, pertanyaannya tadi pengumpulan bukti fisik ya, terkait tadi yang ke Pak Afan ya. Mungkin bisa ditanggapi langsung, Pak Yasin. Baik, Mas Satria dan teman-teman semuanya, nanti dari 6 dokumen ya, 6 dokumen tersebut yang dikirimkan di online, kemudian di
lampirkan ya, dikirimkan ke kami, itu bisa langsung per mahasiswa. Jadi tidak perlu komting, nanti kita sudah sediakan box filenya, kemudian kita juga sediakan checklistnya ya. Jadi nanti siapa saja yang masuk, misalnya kita punya box file, nanti kita sediakan ada 14 box file di ruang dosen lantai 2. Itu ada di depan mejanya Pak Afan ya, ujung timur. Itu nanti kalau yang sudah lengkap semuanya bisa langsung ditaruh di sana, kemudian diisi checklistnya bahwa sudah mengumpulkan bukti fisiknya di sana gitu ya. Jadi tidak perlu komting, maybe bisa mandiri lah ya, sambil teman-teman mampir ya, lihat kemegahan FEB ya. Itu Bu Nur Zahra, mungkin Bu Nur mau ada tambahan atau cukup dari saya cukup nih. Baik Pak Yasin, Bu Nurul bagaimana? Ada tambahan buatan Bu? Yang tadi ya, untuk apa hard copy-nya nggih. Hard file-nya ya lebih baik diserahkan sendiri ya, kalau dititipkan komting kan takutnya nanti ketelingsut atau gimana, kamu udah bayar dan lengkapi berkas-berkasnya ternyata ada yang kurang gitu ya. Sekalian tilik kampus ya, kalau yang belum pernah ke kampus ya silahkan sekalian mampir dolen ke kampus untuk mengumpulkan itu. Itu Bu Lia, saya kembalikan lagi ke Bu Lia. Terima kasih Pak Yasin dan Bu Nurul atas jawabannya. Gitu ya, gitu sampai salah. Gitu ya Mas Satria ya untuk berkasnya. Jadi pastikan berkas teman-teman semuanya aman dan tersampaikan. Dan yang bisa memastikan itu kalian sendiri. Oke, gitu ya. Selanjutnya untuk penanya berikutnya dari chat box. Ini dari Fahira Rifayanti. Perihal kamar tidur untuk KKL nanti itu satu kamar berapa orang ya Pak? Dan untuk kamar KKL apakah ditentukan? Monggo Pak Yasin atau Bu Nurul. Saya Bu. Oke, monggo. Kalau info dari bironya, nanti insya Allah satu kamar akan diisi oleh 3 orang, gitu ya teman-teman. Semuanya satu kamar diisi oleh 3 orang. Kemudian pembagiannya nanti kita bagi berdasarkan busnya. Ya nanti yang bagi juga kita dari panitia. Jadi tidak perlu memilih, yang perlu memilih ini nanti mau masuk ke dan seterusnya, biar tidak nyusah ke diri sendiri dan juga panitia gitu ya, biar kita sama-sama enak. Kemudian pembagian kamar nanti kita upayakan berdasarkan nomor urut busnya. Biasanya kan misalnya nomor 1, 2 itu kan sudah perbestian ya, itu nanti kita gabung 1, 2, 3, 4, 5, 6, mungkin seperti itu nanti. Cuman memang akan kita bagi dari panitia, satu kamar 3 orang. Satu lagi Bu, ini ada yang direct message ke saya, Mas Arif Mahendra ya. Sekaligus mungkin kalau ada pertanyaan yang sama bisa disimak. Pak, misalkan saya perilaku organisasi PO kemarin dapat D, apakah saya tidak bisa mengikuti KKL? Jawaban saya adalah apakah yang bernilai D itu, kalau misalnya hanya perilaku organisasi saja yang dapat D, maka masih bisa. Rubrik tadi saya kan jelas ya. Saya izin share screen lagi biar mengingatkan ya. Sebentar. Ya teman-teman, mungkin tadi ada yang terlewat. Jadi di rubrik ini yang penting teman-teman tidak semuanya E, ya, gitu. Tapi kalau ada E dari salah satu mata kuliah ini kan arti si Andara ini tidak bisa ambil MK2 gitu, maka tidak bisa ikut KKL. Tapi kalau misalnya ini D D D D misalnya ya, itu masih bisa gitu. Asalkan dari 4 mata kuliah ini tidak ada, salah satu dari 4 mata kuliah ini tidak ada yang bernilai E. Seperti itu ya Mas Arif dan teman-teman semuanya. Terima kasih, begitu tambahan dari saya, Bu Nur Zahra.
Baik, Pak Yasin, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, ini kita masih ada waktu. Pertanyaan berikutnya dari Arifatul Khorida. Perihal pembayaran boleh dikurangin tidak, Pak, Bu? Ini gimana? Kalau apa namanya? Kalau saya jawab langsung aja ya. Nanti Pak Yasin dan Bu Nurul juga ini. Kebetulan saya juga dari, mohon maaf ini yang berisik siapa ya? Oke. Ya dulu. Nah, jadi perihal pembayaran karena sudah dipatok harganya tadi segitu ya, jadi 2.010.000. Nah, jadi tidak ada pengurangan, bahkan tadi yang apa namanya yang paralel yang sampai Surabaya itu juga sama, ya, sama harganya sehingga tidak ada pengurangan biaya gitu ya, apalagi diskon gitu ya, apalagi sales besar-besaran nggak ada ya. Oke, gitu. Jadi semua mahasiswa sama bayarnya. Ya, oke. Kemudian berikutnya ini dari Manda Bagas Prasetya, perihal nilai yang kurang nanti persyaratannya bagaimana Pak Bu? Mungkin ini yang dimaksud ketika ternyata nanti nilai apa KKL-nya ini kurang, kira-kira bagaimana? Monggo dari si akademik Pak Yasin atau mungkin yang lain. Mungkin kemarin Bu Keke juga bagian si akademik membantu buat rubrik penilaian karena ini terkait nilai. Mungkin Bu Keke juga bisa membantu menjawab. Mungkin ini ya, kalau yang dimaksud nilai yang kurang itu ya seperti yang saya jelaskan tadi. Tolong dimute. Pak Yasin terlempar ya? Oh ini, udah Pak Yasin. Jadi yang dimaksud yang penting gini teman-teman ya, terutama yang akan mengikuti KKL itu persyaratan akademik dari mata mengikuti KKL tahun 2022. Jadi misalnya tadi ada yang bertanya, Pak, saya dapatnya D untuk mata kuliah PO perilaku organisasi, apakah bisa? Berarti bisa, asalkan mata kuliah yang lainnya tidak dapat E. Mata kuliah lainnya itu ada 3 mata kuliah prasyarat lain. Dapat E itu bisa mengikuti KKL gitu ya. Nah, itu nanti bisa mengikuti KKL berarti mengikuti ini tadi alur proses pendaftaran itu bisa mulai dari misi KRS, menentukan bus. Kan kemarin juga teman-teman dari Komting sudah melis kan, kemudian ada kita beri catatan ya, catatan awal untuk siapa saja yang bisa atau tidak bisa itu ikut KKL. Jadi tidak bisa KRS-an gitu ya, KRS-an isi KKL itu kemarin sempat kita apa namanya, sempat kita setting kan gitu. Kita sampaikan dulu. Nah, ini penjelasannya berdasarkan rubrik tadi. Itu ya, Bu, dari saya. Baik, terima kasih Pak Yasin. Pertanyaan berikutnya ini ada lagi dari Prisaniken Yasinta Putri, ingin bertanya mengenai rincian pembiayaan Bu untuk jatah makan dan lain-lain. Terima kasih.
Jadi mungkin yang ditanyakan Mbak Niken ini 2.010.000 itu alokasinya ke mana saja gitu mungkin ya. Monggo Bu Nurul atau Pak Yasin atau mungkin dari si Biro yang hadir karena kan ini terkait harga total ya. Ini dialokasikan kemana aja uang itu. Mungkin bisa dibantu juga dari seksi Biro yang kemarin sudah ketemu. Bu Nurul, pripun? Oke, Bu Lia. Oke ya, saya jawab untuk dialokasikan kemana saja. Jelas yang pertama untuk pembiayaan bis ya. Kemudian ada hotel juga 2 malam di Surabaya, 1 malam, di Bali juga 1 malam. Kemudian ada makan dan juga ada snack. Makan nanti ada kurang lebih 12 kali kalau tidak salah kemarin waktu rapatnya. Kemudian juga ada snack. Kemudian ada ke objek kunjungan. Objek kunjungannya ada 2 ya, kunjungan ke perusahaan dan kunjungan wisata. Nah, kunjungan ke perusahaan ini biasanya memang ada biayanya. Ada perusahaan-perusahaan yang istilahnya dipungut biaya. Misalkan ke PT Sari Roti, kita harus membayar berapa untuk bisa berkunjung ke sana gitu. Tapi memang ada juga perusahaan-perusahaan yang free seperti BUMN, instansi pemerintah, misalkan ke BEI. Itu gratis. Jadi memang sudah dianggarkan dari negara, misalkan ada kunjungan untuk KKL itu memang free atau tidak berbayar. Tapi memang ada beberapa perusahaan yang berbayar. Nah, kemudian untuk objek wisatanya juga itu berbayar juga ya. Ini nanti akan dijelaskan kemana saja objek wisatanya itu waktu pembekalan. Kemudian selain itu tadi ada objek wisata, objek kunjungan yaitu kegiatan bidang akademik. Ya, ini ada acara hari ini, ada sosialisasi, kemudian nanti pelaksanaan pembekalan, pelaksanaan, kemudian seminar umum. Itu juga membutuhkan biaya. Kemudian ada untuk operasional juga, ada untuk fotokopi, kemudian ada untuk cetak buku pedoman, kemudian ada untuk hal-hal yang lain ya yang terkait ke bidang akademik. Nanti mungkin bisa ditambahkan ke Pak Yasin apa saja yang akan dikeluarkan oleh seksi akademik, biaya apa saja nanti biar transparan begitu ya Pak Yasin. Kemudian juga ada survei lapangan. Nah, ini juga membutuhkan biaya. Kemudian ada juga untuk penyeberangan dari Surabaya dan Bali. Kurang lebihnya begitu Bu Lia untuk dialokasikan kemana saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nurul. Pak Yasin, apakah ada tambahan? Mungkin dari biaya yang dikeluarkan dari bagian si akademik? Baik, dari sisi akademik ya, jadi kita memiliki 3 agenda besar. Yang pertama, sosialisasi hari ini, kita mulai dari hari ini ya, itu kita gunakan untuk diantaranya yang besar ya, kita gunakan untuk sewa Zoom, ini kita pakai yang 1.000 partisipan. Nah gitu, kemudian pembekalan nanti juga sama, itu juga kemudian kita berikan buku pedoman KKL, buku pedoman DPL. Nah, nanti ini juga ada map DPL itu yang akan kita bagikan ke DPL untuk memberikan penilaian terhadap teman-teman. Kemudian nanti ada seminar umum juga sama, kita akan agendakan Zoom 1.000 partisipan juga. Kemudian ada pemberian best presenter nanti 3 kelompok. Kemudian stimulan kelompok penyaji ada 11 kelompok ya berarti. Kemudian ada pemberian sertifikat mahasiswa. Gitu. Itu untuk anggaran ya, anggaran dari sesi akademik. Kurang lebihnya seperti itu. Lebih banyak adalah seperti yang disampaikan Bu Nurul tadi untuk kepentingan teman-teman sendiri kaitannya dengan proses KKL di perusahaannya, kemudian di Baik, terima kasih Pak Yasin. Kemudian 2 lagi pertanyaan sekaligus menutup sesi tanya jawab.
Ini ada yang bertanya terkait pembayaran. Jadi ini ada Nenda Tegar Mainisa ingin bertanya mengenai pembayaran KKL itu bersamaan dengan pembayaran UKT atau bagaimana ya Pak, Bu? Terima kasih. Mungkin bisa disampaikan ulang untuk waktu atau timing pembayaran KKL ini sendiri. Tadi mungkin kurang begitu mendengarkan ya. Silahkan tadi bagian Pak Yasin ya, slide-nya ya terkait waktu pembayaran. Mungkin tadi ada yang masuk, ada yang keluar ya. Itu proses saya kirim file share dari sesi akademik. Jadi presentasi saya pada pagi hari ini ada yang terlewat. Ini saya share lagi. Nah, ini waktunya yaitu mulai dari hari ini sampai 29 Agustus 2022. Ini tenggang waktunya. Jadi pembayaran tadi 2.010.000 ke rekening BSI atas nama Prodi Manajemen sebesar 2.010.000 tadi nggih, itu maksimal 29 Agustus 2022. Begitu pula untuk penguploadan maupun penyerahan bukti fisik ke panitia akademik supaya lebih cepat lebih baik supaya bisa segera kita tindak lanjuti. Selanjutnya nanti kan kita ada menghubungi biro terkait dengan ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya itu akan dijawab ketika sosialisasi ya. Ini kalau nanti file saya belum terkirim juga nanti saya bagikan lewat Komting. Ya, ada yang bertanya juga ke saya terkait dengan pembagian perusahaan per bus, nanti itarinya seperti apa, itu akan dijelaskan ketika pembekalan gitu ya. Jadi harap bersabar, yang penting teman-teman pahami dulu tujuan dari KKL ini, kemudian alur pendaftaran KKL tahun 2022 seperti apa. Gitu ya. Ini tanggal waktunya 29 Agustus 2022. Di formulir pendaftaran juga sudah kita sertakan di sana, ada keterangannya. Silakan bisa mulai diakses. Itu Bu Nur Zahra dari saya. Baik, terima kasih Pak Yasin atas jawabannya. Kemudian pertanyaan terakhir ini dari Oktavianto Sampurna. Untuk surat dispensasi dibagikan kapan ya Bu? Terima kasih. Kelas P ini dari kelas paralel ya, untuk surat dispensasi. Ini dibagikan kapan kira-kira? Mungkin bisa menanggapi pertanyaannya Bu terkait surat dispensasinya. Untuk surat dispensasi itu kan berarti beri nama ya. Jadi silakan siapa yang mau mengajukan surat dispensasi langsung menghubungi ke Pak Yasin. Nanti kan ada nama, NIM, kemudian baru dibuatkan begitu. Kemudian nanti dilampirkan dengan file-file yang lain yang diupload tadi. Baik, terima kasih Bu Nurul. Tadi adalah pertanyaan terakhir dari beberapa penanya lainnya terkait absensi. Untuk absensi, linknya sudah di-share ulang. Tadi ada kesalahan ya. Jadi untuk yang kelas P presensinya belum ada. Ini sudah sudah direvisi oleh panitia. Silahkan yang belum mengisi absensi daftar kehadiran bisa melalui link kehadiran yang sudah di-share oleh panitia di chat box. Baik. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada Ibu Nurul Rizka Arumsari, SEMM, dan Bapak Rozak M. Yasin, SEMEK, yang telah bersedia menyampaikan sosialisasi serta menjawab semua pertanyaan mahasiswa-mahasiswi peserta KKL. Semoga KKL offline Surabaya Bali yang akan dilaksanakan nanti dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya menyimak lagu Bagimu Negeri dilanjutkan dengan himne FEB.
Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum acara ini selesai, silahkan semua kamera bisa diaktifkan, kita dokumentasikan dulu untuk kegiatan pagi hari ini. Baik, ini ada 20 slide. Slide yang pertama, 1, 2, 3. Slide yang kedua,
1, 2, 3. Oke, Mbak Linda semangat sekali dengan jempolnya. Kemudian slide yang ketiga. 1, 2, 3. Slide ke-7. 1, 2, 3. Slide ke-8. 1, 2, 3. Slide ke-9. 1, 2, 3. Slide yang ke-10. 1, 2, 3. 11. Oke. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Dan yang terakhir 19. Oke. Terima kasih. Kami panitia KKL offline tahun 2022 mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya dan kami juga mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dari panitia pelaksana sosialisasi hari ini. Akhir kata dari kami, wallahul muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kehadiran kan ini katanya diisi untuk sesuai busnya, tapi ini belum ada pembagian busnya, ini gimana, Bu?